Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para ikhwah yang semoga rahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Ma'alim Tauhid, ya, pilar-pilar tauhid, atau ya bisa kita bilang inti atau seluruh pembahasan tentang tauhid. Ya, karena tauhid kalimatnya sangat pendek, namun di dalamnya itu terdapat makna dan manfaat yang sangat besar. Ya, terdapat keistimewaan-keistimewaan yang sangat besar agar kita tidak pernah bosan untuk terus belajar ilmu at-tauhid. Pertemuan yang lalu kita membahas ya tentang masalah al-ula, yang mana mungkin kita sedikit ulang ya, bahwasanya dalam buku ini ada 6 bab yang akan kita bahas. Bab yang pertama sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu, yaitu khasa'isut tauhid wa fadhailuhu, yaitu uh, kekhususan tauhid ya dan keutamaan-keutamaannya, ya, keistimewaan tauhid dan keutamaan-keutamaannya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu dan kalau tidak salah ada 9 poin yang sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah. Nah, pada hari ini kita mau membahas tentang bab yang kedua, yaitu haddut tauhid wa hakikatuhu, ya, batasan-batasannya atau makna, ya, arti dari tauhid itu sendiri, apa itu tauhid, dan apa hakikat dari tauhid. Saat kita bahas tauhid, apa hakikatnya, kita harus tahu agar kita tidak sembarangan atau tidak salah kaprah mengartikan kalimat ini. Kita mulai para jamaah sekalian, haddut tauhid wa hakikatuhu. At-tauhid, kata Syekh di sini, masdarun lil fi'li wahada yuwahidu tauhid. Jadi kita harus tahu dalam bahasa Arab itu setiap kata ada masdarnya. Setiap kata kerja itu ada namanya masdar. Jadi seperti kata tauhid ini, tauhid itu kalau kita mau lihat kata kerjanya diambil dari kata wahada yuwahidu. Saat seseorang mentauhidkan Allah, katanya orang Arab, wahada atau yuwahidullah, ya, mentauhidkan Allah. Nah, masdarnya, ya, kalimat utamanya adalah apa? Tauhid. Sama seperti akhlaso yukhlisu, mengikhlaskan, ya, itu ikhlas masdarnya. Jadi itu kata ikhlas diambil dari apa? Kata sabar. Seperti sabara yasbiru, itu sobron, ya, sabar maksudnya. Jadi setiap kata itu ada masdarnya. Nah, kalimat tauhid ini adalah masdar dari kalimat apa? Untuk kata wahada yuwahidu tauhid. Wahuwa aslun yadullu alal ifrad, yang mana ini adalah dasar yang menunjukkan kepada makna keesaan. Ya, al-ifrad maksudnya esa, sendiri, satu, ya. Wa tauhidullah, ya. Maka kalau kita bilang tauhidullah, mentauhidkan Allah, artinya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyus syariki, dan menafikan seluruh sekutu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Fi hukukihi jalla wa ala wa khasaisihi, dalam hak-haknya Allah dan dari dalam kekhususannya Allah. Jadi secara bahasa maksudnya tauhid tadi apa? Esa, sendiri, satu. Jadi kalau disandarkan dengan kata tauhidullah, mentauhidkan Allah, berarti maksudnya apa? Mengesahkan Allah, ya, dari segala sekutu-sekutunya, mengesahkan Allah dalam hak-haknya Allah dan kekhususan-kekhususan yang mestinya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sandarkan ke yang lain. Fala syarika lahu fi syai'in, maka tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di apapun itu, min khasaisihi, dari hal-hal yang itu adalah kekhususannya Allah saja. Wala fi syai'in min hukuki, dan dari hal-hal yang mana itu adalah hak-haknya Allah saja. Tidak boleh ada sekutu, tidak boleh ada sandingannya, tidak boleh ada tandingannya.
Jadi itulah makna dari apa? At-tauhid. Lalu disebutkan oleh Syekh di sini, saat kita membahas at-tauhid, kita akan berjumpa dengan tiga hal yang perlu kita ketahui. Mungkin bisa kita bilang yaitu at-tauhid ar-rububiyah, at-tauhid al-uluhiyah, at-tauhid al-asma was sifat. Tauhid yang berkaitan dengan ya keesaan Allah yang mengatur alam semesta ini, tauhid uluhiyah yang berkaitan dengan hak-haknya Allah, ya bahwasanya kita beribadah atau ibadah itu hanya untuk Allah saja. Dan yang ketiga, al-asma wa sifat, bahwasanya Allah SWT memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha agung dan maha mulia. Dan Syekh di sini menyebutkan farrububiyat wa hiya at-tasarrufu fi hadzal kauni khalqan wa rizqan wa ihya'an wa imatatan wa tadbiran. Tauhid rububiyah itu saat seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan dan mengatur seluruh alam semesta ini. Dimulai dari menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur, ini semua adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Ar-rububiyah. Saat Allah Subhanahu wa taala ya, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Mengatur maksudnya apa? Yang menjaga, menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, menumbuhkan, dan yang lain-lain. Itu semua adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ada yang lain. Ya kita sebagai hamba meyakini oh ada makhluk atau ada yang lain selain Allah yang bisa melakukan ini. Jika itu yang kita yakini, maka kita akan terjerumus ke dalam apa? Kesyirikan. Ya, lalu yang kedua disebutkan oleh Syekh di sini adalah asma'uhu al-husna wa sifatuhu al-ulya. Ya nama-namanya Allah SWT yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, yang maha tinggi. Wa masyiatuhu an-nafidah. Begitu juga kehendak Allah yang kapanpun Allah ingin lakukan, ya. Qudratuhu dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala asyamilah yang maha sempurna, yang mencakup segalanya, wa ilmuhu al-wasi' dan ilmunya yang sangat luas, wa kamaluhu jalla jalaluh dan ke apa al-kamal itu maksudnya perfect ya. Apa bahasa Indonesianya? Sempurna ya. Kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Hadza min khosaisillah. Ini juga dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tadi bahas mana tauhid itu dalam hak-haknya dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kekhususan yang dibahas duluan. Yang pertama rububiyah, yang kedua asma wa sifat. Ini masuk ke dalam apa? Kekhususan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada yang menyandingi, yang menandingi Allah dalam masalah ini. Maka kata Syekh, "Faman ja'ala li ahadin minal makhluqati syai'an", maka barang siapa yang menjadikan dua hal ini ada pada salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, naqadha bidzalika tauhidahu, maka dia telah menggugurkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saat dia menyandingkan dua hal ini, ya, siapa yang menciptakan? Oh, fulan bin fulan, padahal yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, fulan itu bisa mematikan orang, fulan itu bisa menghidupkan orang misalkan. Padahal ini kekhususan milik Allah dan kita yakini ada satu yang bisa apa? Menghidupkan orang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka gugur tauhidnya. Karena apa? Dia sudah meyakini ada tandingan yang Allah Subhanahu wa taala dalam kekhususan Allah. Karena kita tahu yang menciptakan, mematikan, menghidupkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagaimana tadi kita bahas masalah kekhususan dan hak-haknya Allah, yang mana kekhususan ada dua hal, masalah rububiyah, ya kita sudah bahas tadi rububiyah dan asma wa sifat. Sekarang kita mau bahas hak-haknya Allah. Huququllah subhanahu wa ta'ala 'alal ibad. Apa hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya? Apa yang sebagai hamba ini kita perlu berikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Hak Allah apa yang harus kita tunaikan? Ya kita sebagai siapa? Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada haknya Allah yang harus kita tunaikan. Yaitu apa? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Kita menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain.
tidak menyanding Allah dengan sesembahan yang lain. Sebagaimana datang dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya tanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa itu haknya Allah atas para hambanya dan apa haknya para hambanya atas Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah punya hak yang harus ditunaikan, begitu juga Allah akan memberikan, ya, akan menunaikan hak para hambanya. Ya. Katanya Mu'adz, Allah wa Rasuluhu alam, saya tidak tahu. Ya, wallahu alam, Allah wa Rasuluhu alam. Katanya Mu'adz. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, fa inna haqqallah 'alal ibad, fa inna haqqallahi 'alal ibad ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah bagi para hambanya adalah saat para hambanya itu hanya menyembah Allah saja. Ya, jadi ini haknya kita, itu haknya Allah yang harus kita tunaikan. Kita menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun itu. Sudah, itu kata Rasulullah, haknya Allah yang harus kita tunaikan. Jangan sampai kita beribadah sama kita dibumbui, ditambahin, atau kita mendatangkan hal lain yang sama kita diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, malaikatkah, nabikah, apapun itu, tidak boleh kita menyekutukan Allah ya dalam ibadah kita dengan apapun. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah, wa haqqul ibadi 'ala Allah. Adapun haknya hamba bagi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Ya. Agar Allah tidak mengadab siapa-siapa yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Itu haknya Allah, ya, atau itu haknya para hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia berhak untuk tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita ulang-ulang terus pada jemaah sekalian bahwasanya al-ibadatu haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman sharafa syai'an minal ibadati. Barang siapa yang membelokkan ya atau memberikan sedikit ibadah, mengarahkan ibadahnya sedikit saja kepada selain Allah Subhanahu wa taala, naqadha bidzalika tauhidahu. Maka tauhidnya akan gugur. Ya. Jadi kita tidak bisa main-main dalam masalah ini dan tidak bisa ada ya keringanan-keringanan masalah ini. Hati-hati, ibadah hanya untuk Allah saja. Karena itu adalah haknya Allah saja. Lalu kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, "Fattauhidu wa ifradullahi ta'ala bihukukihi wa khasaisihi." Jadi kalau kita mau artikan secara panjang, maka makna tauhid itu sendiri adalah apa? Ifradullahi jalla wa ala, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan hak-haknya dan kekhususan-kekhususannya. Itu arti apa? Tauhid. Allah punya hak, Allah punya kekhususan yang tidak boleh sama kita diberikan ke orang lain. Haknya Allah itu milik Allah saja, dan kekhususan-kekhususan Allah itu milik Allah saja. Kita hanya satu, berikan itu kepada Allah. Sudah, selesai. Itu artinya tauhid. Wasyirk, adapun kesyirikan itu kebalikannya. Huwa taswiyatu ghairillahi billah. Saat satu orang menyandingkan, menyamakan satu makhluk atau satu hal dengan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu matahari, entah itu rembulan, entah itu bintang, entah itu orang soleh, entah itu siapapun itu. Saat salah satu dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala sama dia ditempel ke itu tadi kepada selain Allah, maka itu namanya adalah suatu apa? Kesyirikan. Karena kata Syekh di sini, kesyirikan adalah taswiyatu ghairillahi billah. Menyamai, taswiyah itu sama artinya. Menyamai yang bukan Allah dengan Allah. Fi syai'in min hukukihi, ya, dalam sebagian hak-hak Allah atau dalam kekhususan-kekhususan Allah. Sebagian aja, satu aja. Ya, dia sudah apa? Melakukan kesyirikan. Fahadhihi haqiqatut tauhid. Maka inilah hakikat dari at-tauhid. Ya. Diulang lagi sama Syekh, maksudnya hakikat dari tauhid saat kita ini mengesahkan Allah dan tidak pernah menjadikan sekutu apapun bagi Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya,
Ya, itu maksud rububiyah apa? Saat dia meyakini Allah menciptakan, Allah memberi rezeki dan lain-lain, itu rububiyah. Dan dalam uluhiyahnya, bahwasanya tidak ada yang patut disembah melainkan hanya Allah saja. Seluruh sesembahan, seluruh ibadah harus kita arahkan kepada Allah semata. Ya. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala di sini berfirman dalam banyak sekali ayat-ayat yang eh, mengisyaratkan atau menegaskan bahwasanya ini semua wajib dilakukan dan bahwasanya kita dilarang untuk menyekutukan Allah dengan apapun itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya. Sembahlah Allah semata, sembahlah Allah semata wa la tusyriku bihi syai'an. Dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun itu. Ya, kalau kita lihat di kalimat wala tusyriku bihi syai'an, ini dalam ilmu usul fikih ya namanya adalah lafzul umum. Ya, termasuk dari apa? Sighatul umum. Ya, termasuk dari lafaz-lafaz yang eh, melambangkan keumuman. Maksudnya gimana? Di kalimat wala tusyriku bihi syai'an. Di sini ada kalimat la. Ya, jadi kalau dalam ilmu usul fikih itu ada satu syighah atau satu bentuk keumuman itu salah satunya adalah apa? Nakirah fi siyaki an-nahi atau fi siyaki an-nafi. Di sini Allah yang melarang dengan la nahiyah. Ditabrakkan ke kata syai'an. Ya, nakirah itu tidak ada alif lamnya. Ya, sesuatu terkadang tidak ditulis dengan alif lam itu namanya apa? Nakir. Kalau ada alif lamnya namanya ma'rifah. Yang belajar bahasa Arab pasti tahu itu. Kalimatnya di sini wala tusyriku bihi syai'an. Jadi jangan kalian menyekutukan Allah ya, dengan apapun. Jadi semua sekutu bagi Allah itu sama Allah dilarang. Ini sifatnya umum. Tapi kalau sama kita, saya aneh dikasih alif lam. Wala tusyriku bihi asyai, misalkan, kasih alif lam. Maka seakan-akan silahkan kamu sekutukan aku dengan yang lain, kecuali sama yang satu ini saja jangan. Nah itu maknanya bisa kebalik begitu. Tapi karena di sini syai'an, ini adalah nakirah, fi siyakin nahi, ya. Ada kata nakirah yang dilepas begitu saja tanpa diikat dengan alif lam, lalu ditabrakkan dengan larangan, maka di sini melambangkan larangan itu sifatnya umum, apapun itu dilarang, tidak boleh. Jadi ini yang terkandung dalam An-Nisa ayat 36. Lalu Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah SWT berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Allah telah menetapkan bahwasanya kita semua atau kalian semua tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Tidak boleh ke yang lain. Berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya berharap kepada Allah, ya menyembelih hewan itu untuk Allah, sholat untuk Allah, semua ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya juga apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillah. Ya salatku, ya, ya sesembelihanku juga, hidupku dan matiku juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Ya, kita hafal ayatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah semata, menyembah Allah saja, mukhlisin, ikhlas, beragama hanya untuk Allah saja. Wal ayat fi hadzal makna katsiratun, kata Syekh, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang semakna dengan ayat yang kita bacakan barusan. Ya. Wa bihadza, kata Syekh Abdul Razak, maka dari itu ya tabayyan, maka dari sini sangat jelas anna tauhida aksamun thalatha. Tauhid itu punya tiga macam, tiga apa namanya, tiga jenis, tiga macam.
Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Yang kedua tauhid asma wa sifat. Yang ketiga tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana secara ringkas tadi sudah kita baca di awal bab ya. Syekh di sini dia menyebutkan bahwasanya amma tauhid ar-rububiyah. Adapun tauhid ar-rububiyah adalah apa? Ifradullah bil i'tiqad bi annahu wahdahu al-khaliqu ar-razzaqu al-maliku al-mun'imu المتصرف الذي لا شريك له في شيء من ذلك. Saat seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini hanya Allah saja sang pencipta, meyakini hanya Allah saja sang pemberi rizki, meyakini hanya Allah saja raja dari seluruh raja-raja yang ada, hanya Allah saja yang memberi nikmat, hanya Allah saja yang menggerakkan dan mengatur alam semesta ini. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah dalam masalah itu semua. Itu artinya apa? Tauhid ar-rububiyah. Dan banyak sekali ayat-ayat yang dicantumkan oleh Syekh Abdul Razak, salah satunya surat Ar-Ra'd ayat 16. Allah SWT berfirman, Kul man rabbus samawati wal ard. Qulillah. Katakan, tanya, siapa Tuhannya langit dan bumi? Langit, samawat di sini bahasanya ya, langitnya bukan satu tapi langit-langit. Langit itu udah banyak berlapis-lapis. Wal ard dan bumi, satu kalau bumi. Kalau langit apa? Berlapis-lapis. Katakan kata Allah, Qulillah. Katakan, Allah itu Tuhannya. Tidak ada yang lain. Lalu Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun, dimulai dari ayat 84. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan, milik siapa bumi dan seisinya jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah. Ya, ini Nabi Muhammad disuruh tanya kepada orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau masuk Islam. Tanya kepada mereka, wahai Muhammad, man rabbus samawat wal ard, siapa Tuhannya langit dan bumi? Ya. Katanya mereka apa? Siapa Tuhannya bumi dan isinya? Mereka akan bilang, sayaquluna lillah. Pasti mereka akan jawab, Tuhannya adalah Allah. Kul afala tadhakkarun. Katakan kepada dia Muhammad, katakan kepada mereka, tidaklah kalian mau mengingat itu. Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa Tuhannya langit yang 7 lapis? Wa rabbul arsyil azim. Dan Rabbnya, Tuhannya arsy yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Lagi-lagi, sayaquluna lillah. Mereka akan bilang, Tuhannya itu adalah Allah. Kul afala tattaqun. Katakan, wahai Muhammad, tidaklah kalian bertakwa kepada Allah. Kul min biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi kuntum ta'lamun. Katakan, siapa yang di tangannya ada kerajaan dari seluruh kerajaan. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Yang mana hanya dia yang dimintakan ya perlindungan dan dia tidak minta perlindungan. In kuntum ta'lamun. Kalau kalian tahu itu. Sayaquluna lillah, mereka akan jawab Allah itu. Qul fa anna tusharun. Lalu apa? Kenapa kalian kok tidak mau? Kenapa kalian kok bingung? Ya. Kenapa kok tidak mau masuk Islam? Subhanallah. Jadi ini hujjah yang sangat jelas bahwasanya mereka itu ya tahu bahwasanya yang menciptakan langit bumi, yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan, semua itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau ya masuk Islam karena konsekuensinya saat mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum," dan Allah lah Tuhan kalian, fatabarakallahu rabbul alamin, maka maha suci Allah Subhanahu wa taala ya Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Afwan, itu tadi surat Ghafir, dan sekarang kita akan baca surat Az-Zumar. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allahu khaliqu, Allah sang pencipta kulli syai'in, segala sesuatu.
wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan ya Allah lah satu-satunya yang digantungkan seluruh hal, seluruh perkata kepadanya. Hanya Allah saja. Wa ghairuha minal ayat, dan yang lain-lain masih banyak sekali ayatnya yang tidak bisa disebutkan oleh Syekh ya supaya tidak terlalu panjang. Lalu kita sekarang mau pindah kedua, yaitu tauhid al-asma wa sifat, yaitu tauhid asma wa sifat. Wa huwa ifraduhu subhanahu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula al-waridah fi kitabihi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Tauhid asma wa sifat wa huwa ifraduhu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah ya dengan nama-namanya yang maha indah, yang maha baik, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Al-waridah, yang terdapat di dalam Al-Quran dan terdapat di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, atau terdapat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Thaha ayat 8, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah yang tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Dia saja, lahul asmaul husna. Baginya, ya, miliknya nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 110, Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakan, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Ar-Rahman. Serulah dia dengan apa? Dengan nama Allah dan nama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, yang mana yang mau kalian pakai, falahul asmaul husna, maka baginya nama-nama yang indah. Subhanallah. Qala jalla wa ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallahu alladzi la ilaha illahu. Lihat, ya, lihat jamaah ini, ya betapa indahnya, antum harus tulis ini. Ini sesuatu yang bikin kita nambah ilmu, nambah iman. Ya, kita tahu siapa Tuhan kita. Tidak seperti mereka orang-orang kafir yang bergelimpangan, tidak ngerti siapa Tuhannya. Na'udzubillah. Ya, lihat di sini, dibuka Al-Quran dari surat Al-Hasyr. Surat apa? Anda minta tolong ke jamaah, kalau ada handphonenya coba dibuka. Al-Quran surat Al-Hasyr dimulai dari ayat 22. Surat Al-Hasyr dari ayat berapa? 22. Kita baca sama-sama. Sudah ya, dibuka ya. Allah SWT berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tiada Tuhan yang patut disembah selain Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Yang mengetahui yang gaib dan yang tidak gaib, yang hadir, ya, yang bisa disaksikan atau yang nyata. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang, maha pengasih lagi maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Tidak Tuhan yang patut disembah selainnya. Huwal Malikul Quddus. Dialah sang raja yang memiliki segalanya, raja dari seluruh raja-raja. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, yang sejahtera. Bayangkan jemaah, ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa Tuhan kita, Allah kasih tahu ini dalam Al-Qur'an. Ya. Pemilik segala sesuatu. Ya. Al-Malik, bertindak ya, sesukanya dan tanpa ada yang bisa menolak itu. Tanpa ada yang bisa menghalangi. Yang disucikan dari segala kekurangan. As-Salam atau Al-Quddus, suci dari segala kekurangan. Kita manusia jamaah banyak kekurangannya. Ya, kita mungkin sombong yang merasa sudah bisa semua, padahal penuh dengan kekurangan dan penuh dengan cacat ya. Tapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemilik segala sesuatu, bertindak tanpa bisa ditolak.
tanpa bisa dihalangi, suci dari segala kekurangan. Ya assalam, selamat dari segala aib. Al-mu'min, apa maknanya? Al-mu'min, yang membenarkan para nabi dan rasulnya dengan apa yang dia utus. Ya. Allah yang membenarkan, meneguhkan mereka para nabi-nabi yang telah sama Nabi Muhammad sama Allah Subhanahu wa taala diutus, ya, dari seluruh nabi, dari Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan ayat-ayatnya yang Allah turunkan dan seterusnya. Al-mu'min, al-muhaimin. Allahu Akbar. Al-muhaimin para jemaah sekalian. Apa artinya? Al-muhaimin, yang mengawasi seluruh makhluknya dalam seluruh amal perbuatan mereka. Diintai sama Allah, digiring terus diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhaimin, yang tidak ada yang luput 24 jam. Terus diintai, terus sama Allah sampai dibarengi, terus dilihat sama Allah. Ngapain aja? Tidur, bangun, ambil wudhu, sholat, bohong, ghibah, semua sama Allah SWT dilihat. Tidak ada yang luput itu. Al-Aziz, yang maha berkasa, yang tidak pernah kalah, yang maha kuat, yang mengalahkan seluruh para hambanya. Al-Jabbar, yang mengalahkan seluruh para hambanya, menundukkan seluruh para hambanya. Dan seluruh makhluk tunduk kepada Allah SWT. Al-Mutakabbir, yang memiliki segala keagungan dan kebesaran. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari segala apa yang mereka sekutukan dengannya dalam beribadah dan yang lain-lain dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Huwallahul khaliq. Lihat, sekarang kita pindah ke ayat yang selanjutnya, ayat 24. Dialah Allah yang maha pencipta. Al-Bari, yang menetapkan takdir pada makhluknya. Al-Khaliq, yang menciptakan, dan Al-Bari, menetapkan takdir kepada para makhluknya. Al-Musawwir, yang membuat, mengadakan, menumbuhkan, ya, membentuk makhluknya. Musawwir, dibentuk makhluknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Al-Bari itu menetapkan takdir, membuat, mengadakan, menumbuhkan sesuai dengan hikmah yang Allah ketahui. Lalu Al-Musawwir membentuk makhluknya bagaimana yang Allah kehendaki. Kita lihat jamaah, para makhluk ini ada berapa miliar. Tidak ada yang sama. Bahkan yang keluar dari perut ibunya, kembar, pun berbeda. Tidak sama. Allah yang bentuk-bentuk makhluknya seperti apa. Dan terus, di setiap detik ada manusia lahir dan pun tidak pernah ada yang sama. Bahkan sama yang sudah mati pun tidak pernah ada yang sama. Mirip, ada, iya. Tapi sama, tidak pernah sama. Ya. Al-Musawwir, Allah yang membentuk. Allah yang menciptakan itu, Allah yang kasih takdir, lalu Allah yang bentuk. Mukanya gimana? Di sini ada tai lalatnya. Nanti ini kurus, itu gemuk. Ini alisnya agak naik ke atas, yang satunya lurus. Ya, yang ini suaranya begini, yang ini suaranya begitu. Ya. Lahul asma'ul husna. Baginya asma'ul husna. Ya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, dan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, pemilik hukuman berat atas musuh-musuhnya, dan maha bijaksana dalam pengaturannya terhadap urusan-urusan makhluknya. Allah, itulah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Masihkah kita ragu kepada Tuhan kita? Seperti mereka orang-orang kafir yang ragu kepada Tuhannya, yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Bahkan kitab sucinya nanti besok ngomong begini dan besok ngomong begitu. Bahkan ada agama yang terkenal, yang diakui salah satu agama di Indonesia ini, yang para penganutnya pun tidak semuanya boleh pegang kitab sucinya. Agama model apa itu? Alhamdulillah. Semoga Allah istiqomahkan kita terus berada di jalan apa? Al-Islam sampai kita meninggal dunia. Lalu kita pindah para jamaah sekalian sekarang ke tauhid al-uluhiyah.
At-tauhid al-uluhiyah. Maknanya adalah ifradullah bil ibadah. Ya, mengesahkan Allah dalam ibadah. Seperti berdoa, berharap, takut, ya, bernazar, menyembelih, sholat, puasa, dan yang lain-lain dari seluruh ibadah yang ada. Dan ikhlas dalam melakukan itu semua. Mendirikan agama Islam ini dengan amalan-amalannya semua hanya untuk Allah saja dan berlepas diri dari seluruh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Tauhid al-uluhiyah. Anda mohon izin sebentar, 10 detik, insya Allah akan kembali. Kita lanjutkan, para jamaah sekalian. Jadi, tauhid al-uluhiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah seperti doa, berharap, ya, takut, bernazar, menyembelih, sholat, puasa, dan seluruh amalan-amalan yang ada dalam agama Islam kita harus ikhlaskan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri terhadap kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kami atau kalian diperintahkan melainkan atau mereka diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Mukhlishin lahuddin, ikhlas dalam menjalankan agama hanya untuk Allah saja. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, "Ala lillahid dinul khalis." Bukankah hanya milik Allah lah ya keikhlasan dalam agama itu? Agama yang ikhlas itu hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah saja. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 162, Allah SWT berfirman, "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kita sudah hafal ini. Ya, bahwasanya katakan, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintahkan. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita ini hanya menyembah atau beribadah dan ibadah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia masih berdoa, beribadah kepada selain Allah, menjadikan sekutu bagi Allah, maka apa kata Rasulullah SAW? Dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Hadha huwa tauhid wa hadhihi haqiqatuhu. Dan itulah tauhid. Dan itulah hakikatnya. Ya. Hakikat dari apa? At-tauhid. Walikulli qismin min hadhihi al-aqsam ats-tsalatsa diddun. Dan perlu diketahui, setiap dari tiga jenis tadi yang kita sebutkan itu memiliki musuhnya masing-masing, punya lawannya masing-masing. Ya. Disebutkan oleh Syekh, "Faida arafta anna tauhid ar-rububiyyah huwa al-iqrar bi anna Allah Ta'ala huwa al-khaliq ar-raziq wal-muhyi wal-mumit wal-mudabbir li jami' al-umur al-mutasarrif fi kulli makhluqatihi la sharika lahu fi mulkihi." فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا Allah. Maka saat kita sudah tahu, kata Syekh di sini, bahwasanya tauhid ar-rububiyah itu bahwasanya berikrar hanya Allah saja sang pencipta, memberi rizki, menghidupkan, yang mematikan, mengatur seluruh alam semesta, mengatur seluruh perkara-perkara yang ada dalamnya, yang mengatur seluruh makhluknya, menjaga, mengayomi, dan yang lain-lain, ya, seluruh makhluknya, dan tidak ada sekutu dalam masalah itu, maka musuhnya atau kebalikan dari ini adalah saat seorang hamba meyakini ada orang yang menyanding atau menandingi Allah dalam masalah ini. Yang semestinya tidak bisa, hanya Allah saja yang bisa, ini dia bilang ada yang bisa selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terjerumus ke dalam apa?
kesyirikan. Dia telah melawan apa yang namanya tauhid ar-rububiyah. Ya contohnya orang-orang ateis mungkin di zaman sekarang yang tidak meyakini ada Tuhan, ya sama dia tidak meyakini apapun itu. Ya jadi siapa yang menciptakan? Oh ya ini alam muter begini dan muter begitu, nanti terjadilah begini dan terjadilah begitu. Ya orang-orang ini itu tidak bertauhid kepada Allah SWT, gugur semua tauhidnya saat dia tidak meyakini bahwasanya semua yang mengatur ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang-orang yang hulu berlebihan yang merasa bahwasanya ada orang-orang yang soleh yang bisa melakukan hal-hal yang Allah lakukan. Menurunkan hujan misalkan, yang mengatur awan ini pergi ke sini, ini pergi ke sana. Ya, ini juga terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Wa idza arafta anna tauhid al-asma was sifat, dan sekarang jika engkau tahu bahwasanya tauhid asma was sifat, ya, saat engkau memanggil Allah dengan apa yang Allah namakan dirinya dengan nama-nama tersebut, kita tidak ngarang-ngarang nama-nama Allah, maha begini dan maha begitu, ternyata Allah tidak pernah ngasih tahu kita. Wa yusafu, dan Allah, atau wa yusifu bima wasafa bihi nafsu, memberi sifat kepada Allah dengan sifat-sifat yang sudah Allah sifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut, dan yang disifati juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yunfa anhu tashbih wa tamthil, dan dia tidak menyamakan Allah dengan para hambanya, tidak memirip-miripkan Allah dengan para hambanya, maka dalam masalah ini musuhnya ada dua. Ya, masalah asma wa sifat ini musuhnya dua. Kalau tadi ar-rububiyah, saat orang meyakini ada yang menandingi Allah dalam masalah-masalah tadi menciptakan dan seterusnya, itu musuhnya tauhid ar-rububiyah. Kalau tauhid asma wa sifat musuhnya dua. Saat seseorang menafikan seluruh yang ada yang ditetapkan oleh Allah dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Oh kata dia, oh enggak. Oh Allah bilang dari salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu yang memberi rezeki. Oh bukan, ya bukan. Allah tidak memberi rezeki. Ini hasil kerja saya, hasil jerih payah kita. Ya, sama dia dihapus salah satu dari sifat-sifat Allah atau dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah disebutkan oleh Allah pastinya dari dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sama dia tidak diakui. Maka ini dia terjerumus dalam masalah dalam asma wa sifat, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah yang kedua adalah tashbihu sifatillahi taala bi sifati khalqi. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tangan saya seperti tangan Allah Subhanahu wa taala, atau tangan Allah seperti tangan saya. Ya, ini sudah menyamakan apa? Sifat Allah dengan sifat makhluknya. Padahal sudah jelas Allah SWT mengatakan, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak mirip dengan siapapun. Bahwa sami'ul basir. Ya Allah maha mendengar dan maha melihat. Ya, kita melihat, Allah melihat. Tapi jangan sampai kita bilang, Allah kalau melihat itu seperti kita melihat. Tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Haram. Ya. Itu juga Allah SWT berfirman dalam surat Thaha ayat 110. Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yahduna bihi ilma. Allah itu mengetahui apa yang ada di hadapan dia dan yang ada di belakangnya. Yang di hadapannya mereka-mereka para hambanya. Wala yuhituna bihi ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi tidak ada makhluk yang bisa menandingi Allah dalam mengetahui sesuatu. Allah tahu semuanya. Ya, tapi Allah itu tidak diketahui sama para makhluknya. Makhluk ini tidak tahu semua tentang Allah SWT. Tapi Allah tahu atas seluruh makhluknya. Depan, belakang, atas, bawah, ada apa, semuanya Allah tahu. Takdirnya nanti akan seperti apa, semuanya Allah tahu, urusan makhluk. Tapi makhluk tidak ada yang bisa menandingi Allah dalam masalah itu. Tidak ada yang bisa menguasai. Ya, se-perfect Allah pengetahuannya. Tidak ada. Wa idza arafta anna tauhid al-uluhiyah, dan sekarang masalah tauhid uluhiyah. Kalau kamu sudah tahu bahwasanya tauhid uluhiyah, saat seseorang itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh macam ibadah, dan dia telah menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah, maka musuhnya ini adalah saat seseorang
yang menyelewengkan, membelokkan sedikit saja dari macam ibadah kepada selain Allah. Dia beribadah kepada Allah, sholatnya semuanya untuk Allah, tapi ada sedikit dari ya ibadah yang dia buat bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjerumus dalam apa? Tauhid, dalam kesyirikan. Wa hadza huwal ghalibu ala ammatil musyrikin, dan ini yang dilakukan oleh mereka para orang-orang musyrikin. Dan ini yang didakwahi sama para nabi dan rasul. Ya, perang ribut antara nabi dan umatnya itu masalah al-uluhiyah. Kenapa? Karena mereka itu mengetahui bahwasanya yang mengatur alam semesta, ngasih rezeki, ngasih anak itu Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan itu. Tapi ternyata ditemui mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencampur peribadatan yang mestinya sama mereka dikasih ke Allah saja, sama mereka malah ditujukan ke patung-patungnya mereka. Makanya diutuslah para nabi dan rasul untuk mendakwahkan mereka agar mereka hanya menyembah Allah semata. Terjadilah itu ya perang-perang ya adu argumentasi antara nabi, para nabi dan rasul dan para umatnya karena urusan tauhid al-uluhiyah. Hadza wallahu alam. Ini bab ketiga yang bisa Anda sampaikan. Semoga bisa difahami. Jika ada yang belum difahami bisa ditanyakan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Anda serahkan kepada Abu Abdurrahman. Tafadhol.